serta Bapak Ibu Dewan Guru. Di sini saya memberikan informasi atau mendominasi materi yang didapatkan dari pelatihan guru penggerak angkatan 7. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, saya akan mencoba memaparkan sedikit materi yang disampaikan. Kompetensi kelulusan modul 1.4. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi kelulusan sebagai berikut. Yang pertama, guru memahami pentingnya pengetahuan kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara umum dan nyaman. Kompetensi kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Capaian umum, memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Melakukan evaluasi atau refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, mendemonstrasikan mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ada lagi 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Selanjutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya, menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian, sikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Pertanyaan pematik yang bisa kita ajukan, yang pertama, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, menurut Bapak Ibu sekalian, hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Karena di setiap tempat berbeda-beda. Jadi bisa iya, bisa tidak. Karena di sini tidak ada salah atau benar. Karena tujuan kita adalah siswa. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplinan anak. Itu yang kadang masih kita lakukan. Untuk kedepannya seperti apa dan bagaimana, nanti kita bisa belajar bersama. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, seperti mungkin memberikan reward, memberikan sanjungan dan lain sebagainya. Selanjutnya, topik dalam elaborasi konsep ada 6. Yang pertama, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol tadi. Kemudian restitusi segitiganya, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, eksplorasi konsep pembelajaran 2.1. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada paradigma, perubahan paradigma. Kita buat contoh, ada suatu kegiatan pengepalan tangan atau kita mengepalkan tangan. Kita bisa buat contoh, ada 2 orang anak A dan B. Kemudian kita bisa menggunakan sobekan kertas atau uang. Kemudian
minta anak tersebut untuk menggenggam dengan erat. Kemudian teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta temannya membuka, baik itu dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, merayu, dengan berbagai macam cara. Nah, apa yang terjadi? Ada yang bisa dengan secara sukarela, ada yang tidak. Tergantung bagaimana cara kita menyampaikan hal tersebut. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan oleh ilustrasi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita menjadi guru itu seperti apa? Ilusinya seperti apa? Oh, ternyata guru itu baik dan sebagainya. Itu adalah ilusi dari anak-anak. Kemudian, ilusi bahwa praktik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu salah loh ya, besok tidak harus melakukan kesalahan, harus diperbaiki. Nah, dengan yang seperti itu kita bisa membentuk karakter anak untuk menjadi lebih jujur dan berani bertanggung jawab. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Positif yang seperti apa? Positif yang membawa anak-anak untuk menjadi yang lebih baik. Yang tadinya dia malas bisa menjadi rajin. Yang seperti itu. Intinya kita membawa anak itu ke hal-hal yang lebih baik lagi. Kemudian membawa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya peraturan yang digunakan itu bisa digunakan untuk memaksa. Tetapi nanti kita belajar bersama juga seperti apa cara memaksa yang baik. Sebenarnya semua yang memaksa anak untuk mengakui kesalahan, tapi caranya kita yang harus kita gunakan lebih human lagi, lebih manusiawi lagi. Lanjut, nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada respon, kemudian kontrolnya. Contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulusnya. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita melihat dari sudut pandang itu. Dilanjut, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru, oh iya, ini anak nakal, ini anak seperti ini dan sebagainya. Itu kan pandangan kita. Tetapi kedepannya kita harus memiliki pemahaman semua perilaku memiliki tujuan. Siapa tahu anak yang nakal ini nanti ternyata di rumahnya itu tidak mendapatkan perhatian dan sebagainya. Siapa tahu dia di sini nakal itu untuk mencari perhatian, untuk mencari perhatian gurunya, temannya dan sebagainya. Intinya kemungkinan anaknya kurang perhatian. Seperti itu paradigma yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu dulu paradigma kita. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang mau berbuat apapun monggo silakan, tetapi Anda harus punya pendirian, harus seperti apa. Gitu. Kemudian yang ketiga, memaksa pada saat bujukan gagal. Itu dulu paradigma kita dulu. Oh, kamu harus seperti ini, nggak mau sudah, nggak mau seperti ini, tidak mau seperti ini. Untuk kedepannya yang sesuai dengan keinginan Ki Hajar Dewantara itu kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti kita mau bujuk, nak kamu nanti kalau seandainya jujur, kedepannya kamu akan mendapatkan banyak teman dan sebagainya. Seperti itu. Bisa dengan cara masing-masing, tergantung suasana atau kondisi anak tersebut. Kadang-kadang anak tidak mau juga pada saat di hadapan teman-temannya dia divonis. Setidaknya ajak dia ke tempat yang lebih tenang, bisa membawa kondisi yang lebih baik.
Kemudian yang ketiga, model berpikir menang atau kalah. Jadi tidak ada lagi apa istilahnya, guru harus menang, guru harus kalah. Tidak. Itu dulu kita, oh saya harus menang, saya harus seperti ini. Itu dulu. Sekarang model berpikir menang atau kalah itu tidak ada lagi, tapi bisa atau tidak kita memperbaiki anak tersebut. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah ini disiplin positif, teori kontrol William Geiser. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri, menurut beliau. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang kalah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Ini peta konsepnya. Kita masuk, apa itu disiplin? Nah, menurut Yayasan Pendidikan Luhur, di sini ada, saya mengutip, makanya saya sampaikan di sini. Nah, di sini diizinkan untuk memperbanyak pelatihan dalam bentuk bersertifikat. Sudah ada, jadi bisa diperbanyak. Disiplin di sini berasal dari kata disiplin, yang artinya, maaf kalau salah membaca, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan kedisiplinan diri, baik itu diri sendiri, murid-murid yang bertujuan untuk mendisiplinkan menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang mengenali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya di Indonesia ini disiplin itu tidak datang dari diri sendiri, tapi dari dipaksa. Beda kalau di luar negeri itu dikatakan, mereka sudah tahu, oh seperti ini. Itulah pola pikir yang ada di kita. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau yang mencapai suatu tujuan mulia. Seperti itu. Sebenarnya disiplin kan baik, tetapi kadang-kadang disiplin ini disalahartikan untuk menekan. Harusnya disiplin yang baik adalah disiplin yang datang dari diri sendiri atau diri anak-anak sendiri. Seperti itu. Lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan menurut Dr. William Geiser. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terhubung, sehingga pergerakan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu ada, saya mengutip juga. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan program profil Pancasila. Jadi orang lain, profil Pancasila. Nah sebenarnya ini, jadi kita menginginkan dengan profil Pancasila itu tadi, anak-anak memiliki nilai kebajikan. Seperti itu. Kemudian apa saja yang terdapat dalam profil belajar Pancasila? Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah ini ada 6 ini yang menjadi kandungan atau tujuan dari program profil Pancasila. Seperti itu. Lanjut, eksplorasi konsep. Lanjutnya
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, ini materi yang sudah kita dapatkan, tetapi di sini ada pengembangan. Dulu waktu masih sekolah atau kuliah kita sering mendapatkan pembelajaran ini. Terkadang kita lupa bagaimana cara melakukan. Nah, di sini diperkuat lagi, kemudian diperbaiki seperti apa. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu yang satu. Itu motivasi eksternalnya. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri ataupun kawan-kawan supaya bisa menilai kita. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan atau apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri. Saya tidak akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya ini mau jadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jelasnya seperti itu. Itu motivasi internal, tujuan positif kita. Kita mau jadi seperti apa? Itu tujuannya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan belajar itu merdeka. Merdeka yang seperti apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pilihan untuk diri kita sendiri. Makanya pembelajaran terbaru yang ada ini, anak-anak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk belajar. Jadi seperti itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan merdeka itu seperti ini. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan ke depannya. Nah, ini hukuman. Bahwa penghargaan perilaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini ada pengaruh jangka pendeknya seperti apa, pengaruh jangka panjangnya seperti apa. Tentang hukuman itu tadi. Wah, anak ini kalau dihukum terus menerus seperti apa? Jangka panjangnya seperti apa, kejiwaannya seperti apa, itu yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian bisa nggak hukuman itu diganti menjadi sebuah penghargaan? Tetap dihukum, tapi dia dihargai. Oh, kamu itu sebenarnya pintar, keahlian kamu adalah bercocok tanam. Jadi kita bisa tugaskan, besok kamu bawa bunga ya nak ya. Itu bentuk hukuman sebenarnya, tapi diperhalus sebenarnya. Jadi seperti itu. Boleh Bu, boleh. Jadi membuat dia merasa, oh iya saya bertanggung jawab. Tidak hanya putus sampai di situ, tapi ketika dia punya tanaman, dia diberikan tanggung jawab. Ini kamu yang punya, kamu yang bawa, kamu yang siram, kamu yang rawat. Sebagaimana kamu merawat seperti dirimu sendiri. Seperti itu. Itu hukuman, sebenarnya hukuman, tapi dia secara tidak langsung bisa memberikan pelajaran ke anak tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah kita menghargai itu kurang tepat atau seperti apa? Kembali ke kasusnya. Kita menghargai anak itu dalam bentuk hukuman. Kita bisa katakan, Anda berhadapan seperti ini karena diperbaiki, untuk diperbaiki. Maka ada caranya, bentuk hukumannya. Tidak hanya yang seperti itu tadi. Mungkin bisa jadi menggunakan yang lain. Oh ya nak, besok kamu ini ya datang ke orang tua ceritakan, sebagainya. Bisa. Jadi secara tidak langsung kita meminta siswa untuk dia berinteraksi dengan orang tuanya. Atau memberikan tugas, nah ini tugas kamu seperti ini, minta orang tua kamu menjawab ya. Nah itu hukuman juga, tetapi lebih manusiawi seperti itu. Dan itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian penghargaan tidak efektif. Apakah benar penghargaan itu tidak efektif? Tidak juga. Kadang-kadang penghargaan itu malah justru yang dicari.
dicari oleh anak-anak. Oh ya, saya merasa dihargai. Oh ya, ternyata saya diperhatikan. Itu kebutuhan dasar anak tadi. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Apakah iya? Tidak juga, tergantung dari mana perspektif kita melihat sudutnya, sudut pandangnya seperti apa. Lanjut, hukuman dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu banyak pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Maka kita diminta untuk merubah paradigma yang tidak tepat seperti itu. Bahwasanya juga hukuman juga bisa membangun seperti itu. Apakah mengurangi? Tidak juga. Penghargaan mengurangi? Tidak juga. Kadang-kadang malah justru penghargaan itu diperlukan untuk memotivasi anak. Oh iya, kamu nih hebat sebenarnya. Nah, itu kan penghargaan juga, penghargaan walaupun dalam kalimat kita sederhana, tapi itu membekas sekali ke diri anak. Lanjut, bentuk program atau kebijaksanaan atau kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberikan pengakuan secara khusus. Nah, kamu ini aslinya orang hebat loh. Kita ngakuin dia adalah orang hebat. Itu khusus ke diri dia sendiri. Kemudian memberikan pengakuan secara pribadi. Bapak ini melihat atau ibu melihat kamu ini anak yang hebat. Nah, ketika kita pribadi, kita sebutkan nama kita atau kedudukan kita sebagai seorang guru untuk mengangkat mereka, itu bisa. Cara kita memberikan apresiasi. Kemudian memberikan pengakuan kepada semua murid. Bisa bergantian, bisa satu-satu, bisa dalam bentuk di lapangan, menyanjung anak. Oh, kalian ini semuanya anak-anak hebat dan seterusnya. Nah, itu memberikan pengakuan secara konsisten. Jadi setiap kita masuk kelas, kita memberikan halo, selamat pagi anak-anak hebat, halo, selamat pagi anak-anak cerdas, anak-anak yang berbakat dan sebagainya. Kemudian kita harus berfokus pada proses. Jangan cari hasil dulu, prosesnya yang penting. Lanjut, contoh pengakuan apresiasi. Nah, ini contohnya. Kemarin saya memperhatikan, nah, seperti itu. Nilai kebajikannya rasa empati yang sangat besar sekali. Situasinya seperti apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Tidak hanya kelas kita sebenarnya, bisa lebih banyak lagi. Kemudian saya menghargai. Ini adalah kalimat kepedulian. Peduli terhadap si anak. Situasinya seperti apa? Pada saat kita ingin membantu anak tersebut, baik itu dari tugas, dari kegiatan, ataupun memberikan pemahaman yang baik terhadap anak. Jangan lupa pada saat kita selesai melaksanakan tugas kita, ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih sudah bertanya. Luar biasa pertanyaannya, terima kasih dan sebagainya. Sederhana namun membekas ke diri anak. Kemudian di sini adalah rasa tanggung jawab kita. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawab kita kepada anak. Pada saat kamu menguatkan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi guru tidak harus malu untuk memungut. Pasti anak akan membantu. Oh iya, terima kasih atas bantuannya. Atau bahkan menghapus sendiri di papan tulis. Saya sering melakukan itu, mohon maaf Bapak Ibu Guru. Jadi saya sering selesai pembelajaran, saya sering menghapus sendiri. Anak-anak pada kaget, aduh Bapak. 1-2 kali saya biarkan mereka, 3-4 kali ya ternyata setiap saya masuk udah bersih sendiri. Jadi tidak harus kita menyampaikan A, B, C, tidak. Kita gunakan perilaku kita untuk memperbaiki anak itu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Oh, terima kasih ya, bulan kemarin setiap saya masuk whiteboardnya kotor, sekarang saya sudah masuk di sini sudah bersih dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian tindakan guru. Nah, ini menurut Bapak Ibu Guru,
mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman G. Hukuman mencatat 100 kali. Itu yang hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Betul, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah kebetulan saya nih. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ini. Tidak pernah lagi selama saya mengikuti guru penggerak. Bahkan 2 tahun terakhir saya tidak pernah melakukan ini. 2 tahun terakhir. Karena 2 tahun terakhir kita aman dari COVID. Selebihnya totalnya 5 tahun nggak pernah lagi melakukan ini. Dulu ya sering. Anak terlambat push up, anak terlambat push up. Sebenarnya bisa, tapi harus ada kesepakatan. Jadi seperti itu. Lanjut, tindakan guru yang lain. Nah ini, perbedakan hukuman dan konsekuensi. Nah ini tadi ya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi, fisik itu menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, itu hukuman. Anak menjadi benci dengan disiplin, itu hukuman. Jadi kalau kita menghukum, justru anak benci dengan kedisiplinan. Sering dihukum itu anak justru benci dengan kedisiplinan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, push up, sit up, back up, itu kan juga menyakiti diri sendiri, menyuruh. Kemudian konsep diri yang buruk. Lanjut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika menyembunyikan kesalahan dihukum, baru dia ngaku. Nah itu. Marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa hak tidak dihargai. Itu hukuman. Tetapi konsekuensi berbeda. Contoh, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kita nanyakan, apa yang kamu lakukan? Nah itu kan dia udah gak merasa nyaman, merasa tidak nyaman. Kemudian, kok bisa sih kamu melakukan seperti ini padahal kamu anak baik? Kemudian, kemarin kamu nih sebulan udah datangnya tepat waktu, kenapa kok hari ini terlambat? Pertanyaan seperti itu kan udah rasanya gimana gitu di hati. Nah, kemudian stimulus atau tanggapan. Oh jadi seperti itu. Jadi kamu terlambat karena sepeda motornya bocor dan lain sebagainya. Nah kenapa bisa sepedanya bocor? Oh karena tidak dicek bu. Nah itu kan stimulus kita. Kita bisa menanggapi keluhan anak itu tadi. Kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk memenuhi peraturan. Jadi secara tidak sadar anak-anak sudah, ketika kita menerapkan konsekuensi, anak dengan sendirinya sudah terbiasa. Jadi seperti itu. Belajar dia untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban dia. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Seperti apa kita panggil. Ini kan dia merasa diasingkan. Jadi seperti itu. Kitanya yang merasa mengasingkan dia. Dia juga merasa diasingkan. Tapi kalau seandainya dia langsung ditegur di depan umum, lebih parah lagi kejadiannya. Seperti itu. Lanjut, apa itu restitusi? Nah ini tadi. Apa sih restitusi? Nah, banyak yang belum pernah. Tapi mungkin Bu Yuyun sudah melakukan ini. Hanya saja Bu Yuyun gak nyadar. Kemarin kami melakukan sesuatu, menangani anak. Ternyata Bu Yuyun sudah melakukan restitusi Bu. Bagus sekali, saya sampai kalah. Harusnya Bu Yuyun ini yang ikut guru penggerak ini. Karena restitusi ini sudah dilakukan.
jauh hari ternyata sebelum saya melakukan ini. Gitu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tujuan restitusi. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa, mereka ingin menjadi seperti apa, tujuannya seperti apa, dan bagaimana mereka yang seharusnya jadi seperti itu. Ya, saya kira bisa sedikit ada bayangan tentang restitusi ini. Lanjutkan. Nah, ini identifikasi hukuman. Sesuatu yang menyakitkan tadi, identifikasinya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, restitusinya bagaimana? Restitusi itu merupakan suatu keharusan atau pilihan yang harus kita ambil. Jadi seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau dia menggunakan identitas suksesnya, di sini lebih pendek jangka waktunya perbedaannya. Kemudian untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Di sini korban mendapatkan keadilan. Kalau identitas yang gagal seperti ini. Kalau kita dihukum kita gagal seperti ini. Jadinya. Kemudian kalau dia identitas yang sukses, itu korban bisa dia baik. Jadi jangan jadikan anak ini korban. Kita bisa abaikan itu. Kemudian korban dapat ganti dalam artian dia bisa mendapatkan sesuatu petunjuk yang lebih baik lagi. Jadi walaupun dia korban, dia juga punya hak untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Kemudian murid atau anak tersakiti. Kalau yang sukses, murid dibuat tidak nyaman dulu, kemudian bisa kita gunakan untuk pemecahan masalah. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian melakukan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan melihat keluar. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia bisa seperti ini? Gitu. Kemudian mencari restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena kita tanya ke diri dia sendiri. Menyelesaikan masalah seperti apa itu melihat anaknya. Seperti itu. Kemudian fokus pada solusi. Jadi jangan menghukum anak tanpa solusi. Kalau hanya menghukum anak tanpa solusi, yang ada dia malah tidak disiplin. Ketika kita memberikan hukuman, kita berikan juga solusinya. Jadi kamu besok harus seperti apa. Jangan tinggalkan anak pada saat kita tidak memberikan solusi. Jadi seperti itu. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai ketika kita mengembalikan anak kepada kelompoknya itu masih dalam kondisi yang tidak baik. Seperti itu. Eksplorasi konsep ketiga, keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak ada peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan yang mengharuskan kita untuk menggunakan helm pada saat kendaraan bermotor untuk keselamatan, kan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena satu keharusan, bawahnya seperti itu. Itu peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena peraturan sifatnya memaksa. Peraturan itu sifatnya memaksa.
Beda kalau keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Nah, ini budaya positif. Balik, kalau keyakinan itu datang dari kesepakatan kita bersama. Ya, datang harus tepat waktu ya nak ya, karena kita nanti seperti ini. Datang tepat waktu ya mas, ya mbak, dan sebagainya. Jadi kesepakatan yang harus dibuat. Jadi kalau sudah menjadikan suatu kesepakatan, ketika dia datang terlambat, dia akan merasa bersalah, Bu. Aku ini sudah salah datang terlambat. Saya sudah salah datang terlambat. Kalau kita jadikan sebuah keyakinan atau kesepakatan, sepakat kita ya. Kalau melanggar ada konsekuensinya. Itu tergantung seperti apa. Bisa diterapkan di sekolah, di kelas nanti. Nah ini contoh kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tata tertib. Kalau kesepakatan, nah ini dia. Kami guru dan murid saling menyayangi. Sepakat kita. Kemudian kami murid yang sangat semangat dalam. Oke, kita lanjutkan. Eksplorasi konsep pembelajaran 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang, kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Dia ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini teori motivasi, kemudian identitas gagal seperti apa, identitas berhasil seperti apa, dan keberhasilan dan kesuksesan seperti apa. Di sini ada kita sebagai penghukum, menghardik, dan sebagainya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas. Itu menghukum. Kemudian membentak, seperti itu. Itu gagal kita. Itu pasti gagal. Kemudian biarkan saja. Itu gagal. Kita gagal. Kenapa? Karena kadang-kadang kalimat sudah itu sudah beberapa kali anak dinasihati biasa. Jadi seperti itu. Kemudian dampaknya kepada murid, pasti mengulangi kesalahan lagi. Itu pasti. Nah kemudian membuat rasa bersalah seperti apa? Berceramah, kamu seharusnya, dan seterusnya. Menyembunyikan atau berbohong, melakukan murid melakukan murid meletakkan guru dalam dunia yang berkualitas, yang sering tidak berkualitas. Kemudian maafkan saya, merasa rendah diri, yang seharusnya seperti itu. Kamu itu sebenarnya bapak ini dulu seperti ini. Jadi kamu kalau jadi seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Itu berdasarkan pengalaman. Kemudian identitas yang berhasil, kita sebagai teman. Itu berdasarkan pengalaman. Kemudian identitas yang berhasil, kita sebagai teman. Ada 5 dari kontrol. Ada yang pemantau, manajer, dan seterusnya. Sebagai teman sekarang, membuat alasan-alasan untuk merayu murid. Banyak alasan kok yang merayu. Kamu besok jangan terlambat lagi ya. Boleh loh, seperti itu. Karena kita merayu, nada kita merayu. Supaya ya ammah dirayu oleh guru. Ya supana mulun ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketergantungan. Kamu kalau kamu tidak masuk, sepi kelas nih. Bisa, boleh katakan seperti itu. Saya juga sering.
anu nggak ada si Ayu nggak rame ya, nggak ada si Tristan nggak rame ya, makanya kalian kalau ada Tristan hargai dia dong, seperti itu. Nah, kemudian murid meletakkan guru beliau atau sebagai orang yang sangat penting di dunia. Saya ini orang penting di sini. Kalau kita tidak ada, kita dibutuhkan. Bagaimana caranya? Seperti itu. Bisa dikondisikan. Jadi kalau kita nggak ada nih, siswanya nyariin, bukan nyariin karena perlu, tapi nyariin. Asik nih bapaknya diajak bercanda nih. Karena saya sering seperti itu, bercanda dengan anak. Jadi kita bikin sepakatan dulu. Pada saat pembelajaran boleh ya bercanda. Kenapa? Karena pelajaran PJOK itu sebenarnya pelajaran bermain, tapi cara melakukannya harus serius. Saya sering nyampaikan seperti itu. Ini anak ya, kita bercanda. Kita ini pembelajarannya selalu bermain. Tapi cara kita bermain harus serius. Kalau kamu nggak serius, nggak jadi, nggak bisa. Seperti itu. Kemudian lemah, tidak mandiri atau ketergantungan. Sebagai teman, sama tadi nggak ada lo nggak rame gitu kan, nggak ada kamu nggak rame nih gitu. Kemudian sebagai pemantau, kita menghitung atau mengukur, kemarin kamu sudah 2 kali lo melakukan kesalahan, itu mengukur. Secara tidak langsung kita sudah mengukur. Ya, coba ibu jarang paham, bukan jarang paham, sudah dilakukan, tapi tidak dikasih tahu. Kamu udah sekian kali, itu ngitung.